Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilma Amalia dengan NIM 811422165. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas hukum acara tata usaha negara. Di dalam video ini akan menjelaskan mengenai salah satu materi yang terdapat di dalam hukum acara tata usaha negara, yaitu pemeriksaan acara singkat. Di dalam hukum acara tata usaha negara, jenis pemeriksaan di peradilan itu terdapat 3 jenis. Yang pertama yaitu pemeriksaan acara biasa, kemudian pemeriksaan acara cepat, dan pemeriksaan acara singkat. Nah, di dalam video ini akan dijelaskan berkaitan dengan pemeriksaan acara singkat. Di dalam video ini, materi yang akan dibahas yaitu yang pertama ada dasar hukum dari pemeriksaan acara singkat, yang kedua yaitu syarat pengajuan dari pemeriksaan acara singkat, yang ketiga ada tenggang waktu dari pengajuan pemeriksaan acara singkat, dan yang ketiga ringkasan dari acara singkat. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu dasar hukum dari pemeriksaan acara singkat. Pemeriksaan acara singkat memiliki 3 dasar hukum. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang kedua yaitu ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintah setelah melalui upaya administrasi. Yang ketiga ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik. Selanjutnya masuk ke materi yang kedua yaitu berkaitan dengan syarat diajukannya pemeriksaan acara singkat. Pemeriksaan acara singkat itu adalah pemeriksaan yang dilakukan setelah adanya penetapan dismisal proses. Jadi, ketika seorang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka yang tahap selanjutnya adalah melalui tahap dismisal proses, di mana dismisal proses ini nantinya akan menghasilkan 2 penetapan. Yang pertama yaitu lolos ataukah tidak lolos dari dismisal proses. Nah, apabila gugatan yang diajukan itu lolos dari dismisal proses, jika lolos maka akan dilanjutkan ke dalam pemeriksaan acara biasa. Nah, ketika sebuah gugatan tidak lolos, maka dapat diajukan perlawanan di dalam pemeriksaan acara singkat. Nah, perlawanan tersebut dapat diajukan ke pengadilan negeri yang isinya merupakan dalil-dalil perlawanan mengapa gugatan tersebut tidak lolos dalam dismisal proses. Syarat dari pemeriksaan acara singkat yaitu tidak lolos dari dismisal proses dan kemudian penggugat melakukan perlawanan yang diajukan ke pengadilan negeri. Pengadilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya masuk ke materi yang ketiga yaitu mengenai tenggang waktu dari pengajuan pemeriksaan acara singkat ini. Nah, untuk tenggang waktu dari pengajuan pemeriksaan acara singkat ini adalah 14 hari setelah penetapan dari dismisal proses itu diucapkan oleh hakim. Jadi dalam tenggat waktu 14 hari tersebut, penggugat memiliki kesempatan untuk mengajukan perlawanan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang kemudian akan diproses dalam pemeriksaan acara singkat tersebut. Apabila dalam waktu 14 hari tersebut penggugat tidak mengajukan perlawanan, maka penetapan yang dari dismisal proses tersebut sah dan gugatan tersebut gugur atau tidak dapat diperiksa dalam Pengadilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat yaitu ringkasan mengenai hukum acara dari pemeriksaan acara singkat ini. Pemeriksaan acara singkat ini dilakukan oleh 3 orang hakim yang memeriksa perlawanan yang diajukan oleh penggugat tersebut. Ketiga orang hakim tersebut akan melakukan pemeriksaan terhadap perlawanan yang diajukan oleh penggugat berkaitan dengan penetapan dismisal proses. Nah, apabila kemudian menurut majelis hakim perlawanan yang dilakukan oleh penggugat tersebut benar, apabila perlawanan yang diajukan oleh
penggugat tersebut dibenarkan oleh majelis hakim, maka penetapan dismisal proses tersebut akan gugur demi hukum. Kemudian pemeriksaan dari gugatan tersebut akan dilanjutkan ke dalam pemeriksaan acara biasa. Namun, apabila perlawanan yang dilakukan oleh penggugat tersebut tidak dibenarkan oleh majelis hakim, maka gugatan tersebut akan gugur dan tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum lainnya seperti banding atau kasasi. Jadi kesimpulannya dari materi ini adalah pemeriksaan acara singkat itu dilakukan untuk melakukan perlawanan terhadap penetapan dismisal proses dalam jangka waktu 14 hari setelah penetapan tersebut diucapkan yang dilakukan oleh 3 orang majelis hakim. Hasil dari perlawanan tersebut adalah antara dibenarkan oleh majelis hakim, maka perlawanan tersebut akan menggugurkan penetapan dismisal proses, kemudian gugatan tersebut akan diperiksa di dalam pemeriksaan acara biasa. Dan apabila perlawanan tersebut tidak dibenarkan oleh majelis hakim, maka selanjutnya gugatan tersebut akan batal demi hukum dan tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum lainnya seperti banding dan kasasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.